Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton setia kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelum kita ke pokok pembahasan, Mimin sangat bersyukur ya kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, Mimin yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Dan berita yang terbaru dari kasus Subang, inilah alat bukti untuk tentukan siapa tersangka kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Sepertinya polisi tidak akan lama lagi untuk menetapkan tersangka kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Sebab dari keterangan Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol R.D. Caniago dan pakar forensik Daru Mabes Polri, Dr. Sumi Hastri. Keduanya mengatakan bahwa bukti-bukti dan nama calon tersangka kasus pembunuh ibu dan anak di Subang sudah ada di tangan polisi dan tinggal mengumumkan saja. Nah, lalu alat bukti apa saja yang akan dijadikan dasar untuk menentukan tersangka kasus pembunuh ibu dan anak di Subang? 1. Otopsi. Dari hasil otopsi akan muncul DNA orang-orang yang memang sangat kuat menjadi terduga pelaku. Ada 3 kelompok pelaku yakni otak pelaku, dan orang yang mengetahui kasus ini. Pada saat dimunculkan, ditemukan DNA seseorang ini hasil mutlak dan tidak bisa mengelak soal alibinya. Kemudian sidik jari. Walaupun kondisi TKP basah karena sudah dibersihkan pelaku dan di mobil Alphard sidik jari juga sudah dibersihkan, tetapi yakin pengambilan sidik jari cukup banyak dan pasti ada bagian-bagian yang mereka teledor dan juga dalang, atau orang yang mengetahui kejadian. Siapa tahu saja pada saat pelaku eksekusi, dalang hadir dan orang yang mengetahui juga ada. Dan Kesmi yakin saat dilakukan analisa di lab mereka bisa menilai usia sidik jarinya. Ada banyak data yang bisa diambil soal usia sidik jari. 2. Puntung rokok, memang ada banyak merek, tetapi bisa diketahui usianya bisa dijadikan alat bukti. Ini data ilmiah, mutlak. Kalau BAP itu bisa, tapi bisa diperdebatkan, saya rasa tim penyidik tidak menggunakan BAP sebagai alat bukti, tapi sebagai alat pertimbangan di pengadilan nanti, paparnya. 3. Keterangan saksi yang berbeda-beda. Ada dugaan banyak saksi yang mengetahui tapi mencoba melindungi. Ada 3 komponen yakni pelaku, dalang, dan orang-orang yang mengetahui. Makanya, tim penyidik butuh waktu lama untuk mendapatkan banyak orang, ujar Anjas. Menurut Anjas, motif bukan hal yang mutlak. Sejumlah pakar menyebut kejahatan terkait 3 motif yakni asmara, harta dan konflik sosial. Tidak selalu linier tapi ada hubungannya. Pada awal kasus, banyak keterangan saksi orang ini ada permasalahan dengan orang-orang tertentu, justru bisa mengaburkan masalah. Bisa saja orang itu mengetahui tapi tidak terlibat. Sebab ada keterangan yang berubah-ubah dan keterangan-keterangan yang tidak masuk akal, paparnya. Dan bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar kalian semua dan tunggu video-video saya selanjutnya hanya di channel Indonesia Seleb.